Selain masalah kecurangan di Mahkamah Konstitusi, kita perlu memperhatikan satu langkah strategis lain yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tampaknya luput dari perhatian publik. Berbarengan waktu dengan manuver politik istana yang mencawapreskan Mas Gibran, Pak Jokowi juga melakukan manuver buat mengendalikan tentara, buat menguasai TNI. Pak Jokowi nggak butuh para jenderal terbaik. Yang dia butuhkan sekarang adalah para jenderal yang bisa dijamin loyal padanya. Dia butuh orang yang bisa dia percaya dan bisa dia kendalikan sepenuhnya. Dan ini sungguh mirip dengan pencawapresan Mas Gibran. Benar nggak? Jadi walaupun menurut survei-survei, suara yang Prabowo lebih moncer kalau dipasangkan dengan Pak Erick Thohir, Pak Jokowi bersikukuh Mas Gibran yang maju mendampingi Eyang Prabowo. Ini benar-benar pertanda kalau Pak Jokowi nggak percaya sama Erick Thohir. Dia ngotot memajukan Mas Gibran bukan karena dia yang terbaik. Dia memilih Mas Gibran karena dia itu anaknya yang bisa dia percaya. Anak muda yang bisa sepenuhnya bisa dia kendalikan. Hasil temuan survei terbaru kali ini adalah ternyata elektabilitas Prabowo Subianto justru semakin menurun ketika dipasangkan dengan Gibran. Bahwa Gibran masih terlalu muda dan masih belum cukup pengalaman untuk menjadi pejabat publik sekelas calon wakil presiden. Nah, selain itu juga karena adanya praktik politik dinasti terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang menyebabkan penurunan elektabilitas Prabowo Subianto. Bo, ya sabar dulu lah, jangan mentang-mentang sebagai anak presiden kemudian mendapatkan karpet merah karena ada paman di MK dan segala etika dan moralitas itu tidak dijaga, itu diabaikan begitu saja. Lah ini kan menabrak revolusi mental yang digagas oleh bapaknya. Dan bukankah selama ini Presiden Jokowi selalu berpesan agar memilih pemimpin itu yang berpengalaman dan lihat rekam jejaknya seperti apa? Bukankah itu selama ini pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Sebenarnya, dari banyak berita yang beredar, saya mencoba membuat kesimpulan berdasarkan keping-keping informasi yang saya dapat. Sejak kasus di Mahkamah Konstitusi, orang-orang Prabowo sudah mengingatkan Prabowo bahwa dia akan kalah kalau berpasangan dengan Gibran. Kasak-kusuk di masyarakat semakin luas dan menjadi tone negatif buat Gibran yang berimbas pada angka survei Prabowo yang turun. Dan angka turunnya survei Prabowo itu bisa dilihat dari survei Carta Politika yang keluar kemarin. Dan ini sangat meresahkan Prabowo. Makanya dia sempat terpikir untuk menggantikan Gibran dengan Erick Thohir sebagai wakil selagi sempat. Tapi kabarnya Jokowi nggak setuju. Dia tetap ingin Gibran anaknya menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan karena Jokowi presiden, maka Prabowo mengalah karena dia belum punya kekuatan apa-apa sekarang. Kasihan Jokowi, kasihan bangsaku ini diadu terus hanya karena seorang ayah terlalu sayang kepada anaknya. Tapi apakah Prabowo akan seterusnya mengalah melihat Jokowi yang begitu dominan? Saya nggak yakin. Prabowo sekarang mengalah itu memang benar. Tapi itu sampai pada titik nanti ketika Prabowo akhirnya memegang kekuasaan. Memegang tongkat komando presiden di mana dia bisa mengatur seluruh pertahanan dan keamanan. Karena itulah saya sangat menyesalkan kenapa sih Jokowi meninggalkan teman-teman terbaiknya yang mengawalnya sampai 9 tahun berkuasa hanya karena dia ingin terus berkuasa. Jokowi sekarang punya teman baru yang bisa jadi ancaman buat dirinya ketika dia tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya ini akan terjadi ketika Prabowo berkuasa nanti. Kursi-kursi yang dulu diisi oleh orang-orang Jokowi akan diisi oleh orang-orangnya Prabowo. Dan sejarah raja-raja sudah mengabarkan sifat manusia seperti itu. Bahwa pengkhianatan pasti akan berbuah pengkhianatan juga. Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat, Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi difitnah anti-Islam, Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang.
Tapi alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo. Majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya, kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya, sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak ke sana kemari demi kemenangan Prabowo, demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Soal posisinya di PDI Perjuangan, sampai sekarang sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Apakah dia mundur dari partai yang sudah menyediakan karpet merah baginya ketika Pilkada Solo dan mendukung dengan sepenuh hati ayahnya, Pak Jokowi, selama perjalanan panjang 20 tahun lebih karir politiknya? Apakah dia ini sudah benar-benar mundur dan pamitan dengan baik-baik? Atau dia ini memang cuma ya memancing-mancing saja buat dipecat PDI Perjuangan supaya kemudian bisa bersandiwara sebagai korban, supaya bisa playing victim, supaya bisa berteriak keras kalau dia ini sudah dizolimi. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, "Yan, lu sedih nggak?" Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Apa kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya, ada apa gitu, kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita, dia tanya, "Mas Hadian ada uangnya?" Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini. Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, "Kenapa, Bang?" Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali. Langsung. Saya menanya sama dia, "Kenapa, Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa?" Ya ngomong aja. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa. Saya marah kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut fatsun politik. Fatsun politik itu nggak ada tertulis, nggak pernah ada tertulis. Tapi itu ada etika, gitu. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar, gitu. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe, mengaku akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe, gitu. Tapi kemudian terbukti
Perjalanan yang saya bukan orang hukum, tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil keputusan MK, dan saya tadi sempat mendengarkan pernyataan mantan MK Pak Hakim Arif Hidayat ya, yang malah mengusulkan MK dibubarkan saja karena dia malu dan lain-lain. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat tuh, Pak Presiden harus tahu bahwa masyarakat kita itu cerdas, ya kan? Kalaupun diam tuh bukan tidak mengerti, tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumbat ini bisa meledak. Kekhawatiran saya cuma satu, karena sekali lagi kita mesti jaga tetap persatuan kita, jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Harusnya ditambahi juga, jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ, tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo, paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom, bisa kita modif, apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil pilpres. Nah, begitu baru pas. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah.
umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok, siap kawal kasus Ahok. Betul, betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan.
Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Selain masalah kecurangan di Mahkamah Konstitusi, kita perlu memperhatikan satu langkah strategis lain,
yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tampaknya luput dari perhatian publik. Ini urusannya sama tentara. Nah, ngeri kan kalau urusannya sudah menyangkut angkatan bersenjata, ini urusannya menyangkut tentara. Jadi begini ceritanya, kalau kita perhatikan dengan seksama, berbarengan waktu dengan manuver politik istana yang mencawapreskan Mas Gibran, Pak Jokowi juga melakukan manuver buat mengendalikan tentara, buat menguasai TNI. Langkah ini patut kita cermati karena bisa jadi ini bakal semakin membahayakan eksistensi demokrasi di negara kita. Bisa jadi ini adalah indikasi awal mulai disemainya bibit otoritarianisme di negara kita. Manuver pertama adalah mengganti Jenderal Pemberani Dudung Abdurrahman di jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Dudung yang memang mau memasuki masa pensiun digantikan oleh Jenderal Agus Subianto. Ketika itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Sudah pasti mereka adalah kawan lama. Nah, di sini harus dipahami kalau Jenderal Agus ini adalah orang dekat dari Presiden Jokowi. Dia orang yang bisa jadi sangat dipercaya sama Pak Jokowi. Jenderal Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735 Surakarta di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sekarang kita balik lagi ke sosok Jenderal Agus Subianto. Di sini yang menarik sekaligus aneh ya, ini benar-benar aneh. Baru beberapa hari saja menjabat sebagai KSAD, Pak Agus ini sudah dipromosikan lagi oleh Pak Jokowi. Kali ini Jenderal Agus dipromosikan sebagai Panglima TNI, pemimpin tertinggi di ketentaraan. Yang perlu diketahui juga, dalam kurun waktu yang sama, yakni di tahun 2011, Kapolri Listio Sigit menjabat sebagai Kapolres Solo. Jadi, trio Pak Jokowi, Pak Agus, dan Pak Listio, mereka ini sama-sama pernah memimpin Solo di waktu yang bersamaan. Dan sekarang mereka memimpin instansi masing-masing di level nasional. Walaupun banyak usulan supaya Jenderal Dudung dipertahankan sampai sesudah pemilu, mengingat kurang idealnya masa pergantian KSAD di tengah-tengah suhu politik yang memanas, tapi Pak Jokowi tidak bergeming. Jenderal Dudung tetap digantikan oleh Jenderal Agus Subianto. Pak Jokowi nggak mau menunggu waktu lama buat mempromosikan lagi Jenderal Agus. Maka sekarang, di tengah-tengah situasi Presiden Jokowi menghadapi tantangan terbesar dalam karir politiknya, yakni melawan kemarahan publik akibat skandal Mahkamah Konstitusi dan pencawapresan Gibran yang sangat kuat akan aroma nepotismenya, Pak Jokowi dilindungi oleh dua orang teman lama dan kepercayaannya di tentara maupun polisi. Ini menarik, sekaligus bikin ngeri. Selain Pak Agus dan Pak Listio, ada satu lagi kawan lama Pak Jokowi di lingkungan pertahanan dan keamanan, yakni Pak Hadi Cahyanto, yang dijadikan Panglima TNI di tahun 2018. Di tahun 2010 sampai 2011, waktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota, Pak Hadi bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara di Adi Sumarmo Solo. Dan sekarang, setelah pensiun dari tentara, Pak Hadi masih diberikan kepercayaan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah, gimana? Sangat-sangat menarik kan melihat kedekatan hubungan antara pemegang komando tertinggi di pertahanan dan keamanan negara kita dengan Presiden Jokowi. Yang juga perlu kita cermati, nah ini juga sangat perlu buat kita cermati. Jadi sekarang ini beredar kabar kalau calon kuat buat mengisi posisi KSAD yang bakal ditinggalkan oleh Jenderal Agus Subianto adalah Jenderal Maruli Simanjuntak, yang sekarang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Pak Jokowi nggak butuh para jenderal terbaik. Yang dia butuhkan sekarang adalah para jenderal yang bisa dijamin loyal padanya. Dia butuh orang yang bisa dia percaya dan bisa dia kendalikan sepenuhnya. Jenderal Maruli ini juga bukan orang sembarangan.
dia bukan orang sembarangan karena merupakan, nah ini menariknya, dia ini adalah menantu dari sohib karib Pak Jokowi yakni Opung Luhut Binsar Panjaitan. Jenderal Maruli adalah suami dari Paulina Panjaitan, putri dari Opung Luhut. Mereka dipilih bukan karena merupakan jenderal terbaik, melainkan karena punya kedekatan dengan presiden. Kita sekarang bisa melihat, lewat jalur manuver terbarunya di ketentaraan, Pak Jokowi sedang memperkuat benteng pertahanannya dengan mengisi posisi-posisi strategis dengan orang-orang yang bisa dia percaya. Pak Jokowi sekarang dikelilingi karib-karibnya di Solo dulu dan juga menantu dari sohibnya, yakni Opung Luhut. Apakah orang-orang yang sekarang menjabat itu dipilih karena kemampuan dan kepemimpinan mereka yang memang terbaik? Atau jangan-jangan ya, pemilihan mereka lagi-lagi kental aroma nepotismenya. Dan ini sungguh mirip dengan pencawapresan Mas Gibran. Benar nggak? Jadi walaupun menurut survei-survei, suara yang Prabowo lebih moncer kalau dipasangkan dengan Pak Erick Thohir, Pak Jokowi bersikukuh Mas Gibran yang maju mendampingi Eyang Prabowo. Gimana? Benar nggak? Nah, pertanyaannya kini, ini pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan kita sekarang, kenapa Pak Jokowi sekarang tampak seperti paranoid, seperti penuh ketakutan? Kenapa dia mendahulukan kepercayaan di atas kapabilitas? Apa sebenarnya yang ditakutkan sama Pak Jokowi? Gimana menurut kalian? Ini benar-benar pertanda kalau Pak Jokowi nggak percaya sama Erick Thohir. Dia ngotot memajukan Mas Gibran bukan karena dia yang terbaik. Dia memilih Mas Gibran karena dia itu anaknya yang bisa dia percaya. Anak muda yang bisa sepenuhnya bisa dia kendalikan. Dan yang terakhir nih, nah yang terakhir ini juga sangat penting buat jadi pemahaman kita. Tampaknya hubungan sangat erat di antara Presiden Jokowi dan Pak Luhut Panjaitan, hubungan persaudaraan antara Pak Jokowi dan Opung Luhut, ini memang jadi faktor penting yang nggak bisa diabaikan dalam memahami semua perahara politik yang kita alami belakangan ini. Adakah Opung Luhut sang sutradara yang sesungguhnya? Soal itu kita nggak tahu. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI.
Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan